Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sugani dari kelas MC 104 Ekonomi Mikro. Sebelumnya saya berterima kasih kepada rekan-rekan, terutama kepada Pak Joko yang telah memberikan suatu kesempatan kepada saya untuk bisa berpresentasi pada bulan kali ini. Yang mana pada pekan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tema mendorong pertumbuhan ekonomi lewat kur dan insentif UMKM dan bertujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester ini. Oke, next. Selanjutnya yaitu dimulai daripada pendahuluan. Usaha mikro, kecil, dan menengah, ataupun misalnya bisa disebut dengan UMKM, memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto PDB dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Namun, UMKM sering sekali menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan kemampuan manajerial yang masih minim. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengisi berbagai program, termasuk kredit usaha rakyat ataupun KUR dan insentif khusus bagi UMKM. Langkah ini bertujuan untuk tidak hanya mendukung keberlangsungan usaha kecil, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Adapun peran strategis UMKM dalam perekonomian. Sini UMKM merupakan sektor yang mendominasi struktur ekonomi Indonesia berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2024. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih daripada 65 juta unit usaha. Usaha-usaha ini tersebar di berbagai sektor seperti perdagangan, manufaktur, pertanian, dan jasa. Dan juga termasuk kuliner, fashion, kerajinan tangan, hingga teknologi digital. Keberadaan UMKM sangat penting, terutama di daerah-daerah terpencil karena mampu menciptakan lapangan kerja, mendistribusikan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun demikian, kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional masih ditemukan adalah pada modal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan akses terhadap permodalan. Banyak sekali UMKM yang tidak dapat akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena keterbatasan agunan, kurangnya kelengkapan administrasi, atau minimnya informasi tentang layanan keuangan. Oleh karena itu, program seperti KUR dan berbagai insentif lainnya dirancang untuk menjembatani kesenjangan ini. KUR ataupun bisa disebut dengan kredit usaha rakyat, solusi permodalan UMKM. Kredit usaha rakyat KUR adalah program pembiayaan yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2007. KUR ditunjukkan untuk memberikan akses kredit dengan suku bunga rendah kepada UMKM dan koperasi yang layak, tetapi belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Dalam skema KUR, pemerintah memberikan subsidi bunga kepada lembaga keuangan penyelenggara kredit sehingga pelaku usahanya perlu membayar bunga yang sangat rendah, yaitu sekitar 6% per tahun. Keunggulan core terletak pada kemudahan akses dan fleksibilitas. Platform core terbagi menjadi tiga jenis, yakni ada yang pertama core mikro dengan platform hingga 10 juta tanpa agunan tambahan. Core kecil dengan platform 10 juta hingga 500 juta untuk usaha yang sudah berkembang. Kemudian core khusus untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, dan industri usaha mikro, kecil, dan menengah atau komoditas sektor produktif lain. Dalam skema ini, pelaku UKM dapat menggunakan dana yang diperoleh untuk berbagai keperluan, eh, seperti pembelian bahan baku, memperluas usaha, atau meningkatkan kualitas produk. Kemudian insentif UMKM sebagai dukungan tambahan untuk daya saing. Selain daripada KUR, pemerintah juga menyediakan berbagai insentif untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Insentif tersebut meliputi yang pertama insentif pajak. Pemerintah memberikan tarif pajak penghasilan PPh final sebesar 0,5% untuk UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar.
per tahun gitu. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak dan meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil. Poin kedua itu pelatihan dan pendampingan. Berbagai program pelatihan dan pendampingan bisa diberikan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan keterampilan pelaku UMKM. Program ini mencakup pengelolaan keuangan, strategis pemasaran, hingga digitalisasi usaha. Poin ketiga, akses pasar dan promosi. UMKM juga mendapatkan dukungan berupa fasilitas akses pasar melalui platform digital, pameran dagang, dan program kemitraan dengan perusahaan besar ini membantu UMKM untuk memperluas pasar mereka, baik di tingkat nasional maupun internasional. Seperti itu. Kemudian dalam poin keempat itu subsidi dan hibah modal usaha. Beberapa UMKM yang terdampak pandemi gitu kan pada saat dulu COVID-19 mendapatkan bantuan modal usaha langsung dari pemerintah. Subsidi ini membantu pelaku usaha bertahan, bangkit dan tekanan ekonomi yang ditimbulkan pandemi. Dampak kur dan insentif terhadap pertumbuhan ekonomi. Implementasi kur dan berbagai insentif ekonomi UMKM telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Berikut beberapa dampaknya seperti itu. Dampak yang pertama itu meningkatkan inklusi keuangan. Oleh kur, jutaan pelaku UMKM yang sebelumnya tidak memiliki akses lembaga keuangan formal, kini dapat memperoleh pembiayaan. Hal ini meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan ataupun wilayah terpencil. Kemudian dampak yang kedua menciptakan lapangan kerja. Dampak yang ketiga meningkatkan daya saing produk lokal. Insentif berupa pelatihan, digitalisasi, dan fasilitas akses pasar membantu UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, produk lokal dapat lebih bersaing di pasar global. Kemudian dampak yang keempat itu mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pada masa pandemi dulu COVID-19 telah memberikan tekanan besar bagi pelaku UMKM. Program KUR dan insentif mampu membantu UMKM untuk bangkit dari keterpurukan dan kembali berkontribusi pada perekonomian nasional. Berikutnya, dalam poin selanjutnya yaitu tantangan dalam implementasi KUR dan insentif UMKM. Meskipun program KUR dan insentif UMKM memberikan banyak manfaat, pelaksanaannya tidak luput daripada tantangan itu sendiri. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi yang pertama, tantangannya itu ketimpangan distribusi, gitu kan? Masih ada yang ketimpangan dalam distribusi kur, terutama di daerah yang kecil, masih adanya UMKM di wilayah pedesaan yang belum mendapat informasi ataupun akses yang memadai terhadap program ini. Kedua, rendahnya literasi keuangan. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami cara mengelola dan dana pinjaman dengan baik, sehingga hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penggunaan modal dan berisiko terhadap keberlangsungan usaha mereka. Kemudian keterbatasan infrastruktur digital. Di era digitalisasi, akses teknologi menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi UMKM. Namun, keterbatasan infrastruktur digital di beberapa daerah menghambat pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Yang kemudian yang menjadikan suatu tantangan keempat itu administrasi yang kompleks. Meskipun kur diklaim mudah diakses, beberapa pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan administrasi seperti kelengkapan dokumen usaha atau laporan keuangan. Dan berikut mengenai solusi untuk optimalisasi kur dan insentif UMKM, yaitu beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama, sosialisasi yang lebih luas. Supaya tahu gitu kan, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai kur dan insentif UMKM, terutama di daerah terpencil agar lebih banyak pelaku usaha yang dapat memanfaatkan program ini. Kemudian pendampingan usaha yang intensif. Program ini pendampingan usaha perlu ditingkatkan untuk membantu UMKM mengelola pembiayaan dan meningkatkan kapasitas usaha mereka. Kemudian penggunaan teknologi digital. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses pengajuan KUR dan mempermudah akses informasi bagi pelaku UMKM. Kemudian kemitraan dengan sektor swasta.
Jadi kemitraan dengan sektor swasta seperti e-commerce dan perusahaan besar gitu kan dapat membantu UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing mereka. Kredit usaha rakyat ataupun KUR dan berbagai insentif UMKM adalah bukti nyata gitu, komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM dan koperasi. Program ini tidak hanya membantu UMKM untuk mengatasi keterbatasan modal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan langkah-langkah optimalisasi seperti perluasan akses pendampingan insentif dan penggunaan teknologi. KUR dan insentif UMKM dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi pemberdayaan UMKM dan kemajuan ekonomi Indonesia. Sektor UMKM yang kuat akan menjadi fondasi bagi perekonomian nasional yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Oke, baik itulah eh, contoh daripada kasus yang sering kita lihat dan terbaru dalam tahun ini terkait UMKM dan juga pemberdayaan KUR di masyarakat. Semoga ini menjadikan suatu pengetahuan bagi kita semua dan bisa menjalankan UMKM dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.